Nama saya Dinda Novia Rahayu Putri. Kami di sini akan memaparkan artikel penelitian dengan judul Kit Diagnosis Virus COVID-19 berbasis air liur dan cepat menggunakan sensor AU atau FBG baru yang didekorasi dengan GO. Dengan abstrak, memantau virus COVID-19 melalui pasien saliva adalah spesimen non-invasif yang disukai untuk diagnosis dan pengendalian infeksi. Dalam penelitian ini, sampel saliva pasien COVID-19 yang dikumpulkan dari 6 pasien dengan median usia 58,5 tahun berkisar antara 34 hingga 72 tahun. Dianalisis menggunakan probe AU atau Fiber Blood Grating atau FBG yang dihias dengan GO. Probe mengukur prevalensi positif dalam air liur dan hubungan antara kepadatan virus dan perubahan elemen pengendara saat probe dibenamkan pada pasien saliva. Deviasi dari panjang gelombang cahaya yang terdeteksi dan intensitas dari saliva yang sehat menunjukkan adanya virus dan mengonfirmasi adanya infeksi. Yang selanjutnya ada kata kunci. Sensor kisi fiber block graphene oxide diagnosis COVID-19 resonansi plasmon permukaan. Yang pertama, perkenalan. Virus corona baru telah menyebar dari provinsi Hubei di Cina sejak Desember 2019 dan telah menjangkau banyak negara di seluruh dunia. Virus ini dinamakan SARS-CoV-2, menyebabkan penyakit COVID-19 dan di banyak negara penyakit ini masih menyebar dengan kecepatan tinggi. Ini adalah virus RNA untai tunggal yang terbungkus dengan tingkat mutasi dan rekombinasi yang tinggi. Biasanya, penyebaran tetesan kecil batuk, air liur, atau hembusan nafas pasien COVID-19 menjadi penyebab utama penyebaran virus. Karena air liur dapat bertindak sebagai objek penularan infeksi antara individu melalui kontak dengan tetesan penyebarannya. Air liur dapat digunakan sebagai analit yang andal, nyaman, dan non-invasif untuk diagnosis laboratorium infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 sebagai penapasan akut sindrom. Virus COVID-19 dalam air liur bersumber dari cairan sulcus gingiva, kelenjar ludah melalui ductus, dan sekresi saluran pernapasan bawah dan atas yang bercampur dengan air liur. Untuk diagnosis infeksi virus ada dua pendekatan alternatif. Yang pertama ada penyelidikan serologis untuk mengukur tingkat biomarker yang meningkat, dan yang kedua penentuan langsung virus melalui struktur unik protein selulernya. Virus RNA yang terbungkus ini adalah monopartit dan linear dengan genom ssRNA sensei yang relatif besar dan positif sebesar 27 sampai berukuran 32 KB yang merupakan yang terbesar di antara semua genom virus RNA. Ini terdiri dari 5 protein struktural, yaitu membran glikoprotein, lonjakan, fosfoprotein, interupsi nukleokapsid, protein amplop, dan hemagglutinin esterase glikoprotein, di samping 2 prekursor poliprotein non-struktural dari poliprotein La dan poliprotein Lab. Komposisi protein permukaan lonjakan terdiri dari gugus asam karboksilat COOH dan amina kelompok min NH2 yang memainkan peran penting dalam mengikat virus ke reseptor sel inang. Saat ini, probe miniatur AU atau Fiber Blood Grating FBG karena kekebalannya terhadap interferensi elektromagnetik, sensitivitas tinggi, dan kapasitas untuk penggunaan portable adalah perangkat yang menjanjikan dalam aplikasi penginderaan dan biosensing. FBG juga digunakan sebagai immunosensor untuk deteksi real-time bakteri E. coli serta suhu, tekanan, dan renggangan dan kelembaban. Dalam kasus infeksi saluran pernapasan, sebagian besar laboratorium menggunakan reaksi berantai polimerase transkripsi terbalik (RT-PCR) untuk waktu yang singkat, yang merupakan metode molekuler untuk mendeteksi virus. Metode ini sudah mapan dan mampu mendeteksi bahkan sejumlah kecil virus. Di sisi lain, mereka memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, dan dokter pada
berada pada resiko yang lebih tinggi untuk melacak virus dari pasien yang terinfeksi. Oleh karena itu, sensor serat optik BFG pabrikasi kami yang sangat sensitif diusulkan untuk mendeteksi virus COVID-19 secara akurat dengan kemampuan untuk menyediakan perangkat sensor jarak jauh. Selain itu, proses fabrikasi sensor kami juga hemat biaya dan total biaya kurang dari $25. Sepengetahuan kami, ini adalah sensor FBG modifikasi pertama yang secara langsung mendeteksi virus COVID-19 melalui air liur pasien. Berbagai teknik karakterisasi mikroskopis dan spektroskopi digunakan untuk memeriksa struktur sensor dan mengevaluasi kinerjanya dalam mengidentifikasi pasien yang terinfeksi melalui pengujian saliva. 2. Eksperimen 2.1 Fabrikasi PFG. Serat optika Samudra Tunggal memiliki inti dan diameter kelongsong 8,2 mm dan 125 mm masing-masing dengan panjang kisi 10 mm digunakan untuk membuat PFG. Panjang gelombang operasional FBG adalah 1547 nanometer yang ditentukan berdasarkan amplitudo maksimum sumber cahaya broadband yang muncul pada panjang gelombang tertentu. Bahan kelongsong silika didoping oleh fluorin kurang lebih E dan bahan intinya adalah silika. Pola cetakan foto melalui laser eksimer digunakan untuk memodulasi indeks bias inti serat dan membuat pola kisi bersama dengan serat. Di bagian 2.2 di bagian eksperimen ada modifikasi FBG untuk identifikasi virus COVID-19. Untuk menyiapkan probe serat yang sangat sensitif untuk deteksi virus, prosedur berikut dilakukan. Awalnya mayoritas kelongsong FBG perlu dilepas, namun prosedur pelepasan tidak boleh merusak permukaan itu. Korosi pada permukaan inti dapat mengganggu refleksi internal total dan menurunkan efisiensi probe. Oleh karena itu, saat serat FBG direndam dalam larutan HF 30% pada suhu 15 derajat Celcius untuk melepas bagian cladding, intensitas transmisi cahaya dimonitor secara dinamis. Kemudian pada waktu optimal ketika refleksi internal total belum terpengaruh, proses pemindahan dihentikan. Kemudian bagian yang belum dilapisi dengan AU nanolayer dan didekorasi dengan graphene oxide atau GO. Teknik sputtering digunakan untuk mengendapkan AU nanolayer dari FBG yang tidak berpakaian. Tekanan argon dan waktu sputtering masing-masing ditetapkan 0,1 embar dan 150 detik. Arus sputtering ditetapkan pada 50 meter ampere, dan untuk memastikan lapisan homogen di kedua sisi, FBG diputar 180 derajat selama proses deposisi. Setelah pengendapan AU nanolayer, tahap fabrikasi sensor terakhir adalah menghiasi bagian penginderaan dengan graphene oxide atau GO yang dijelaskan di bawah ini. Hammer sederhana metode digunakan untuk mensintesis GO. Teknik drop casting digunakan untuk menyimpan struktur nano GO ke sensor FBG berlapis AU. Awalnya graphene dengan konsentrasi 0,05 mg/1 dilarutkan dalam metanol 5V. Satu larutan kemudian diteteskan ke serat FBG berlapis AU dan dibiarkan mengering. Setelah penguapan metanol, lapisan graphene terbentuk pada probe campuran 400 edisi 1 etil 3 dimetilamino propil karbodimida hidroklorida atau 100 NHS N hidrokosyocinimide pada rasio 1:1 disediakan untuk mengaktifkan gugus ujung karbosil pada permukaan lembaran GO untuk membentuk ikatan kovalen dan melumpuhkan rantai hidrokarbon. Kemudian probe FBG di pos anil pada 70 derajat Celcius selama 30 menit. Akhirnya probe dibiarkan mendingin dalam
dalam lemari kering sebelum digunakan. Untuk studi komposisi morfologi, struktural, dan kimia dari prop AU atau FBG yang dihias GO, metode pengecoran jatuh yang serupa direplikasi pada substrat kaca yang dilapisi dengan lapisan AU menggunakan prosedur yang mirip dengan fabrifikasi prop FBG. Intinya di 2,2 ini yaitu adalah memodifikasi FBG untuk mengidentifikasi virus COVID ini. Jadi dimodifikasi dulu agar bisa mengidentifikasi virus COVID-19. Terus yang 23 adalah pengumpulan air liur untuk mengkuantifikasi virusnya. Dalam penelitian ini 4 pasien laki-laki dan 2 pasien perempuan dengan usia rata-rata 56,5 tahun mulai dari 34 hingga 71 tahun yang menunjukkan infeksi saliva positif pada berbagai tahap penyakit, fase infeksi awal, fase paru, dan fase hiperinflamasi dikarenakan pengumpulan air liur menggunakan organ. Perangkat pengumpulan dan pengawetan RNA saliva. Perlu dicatat bahwa semua pasien masih dirawat di rumah sakit saat penulisan makalah ini. Saat penulisan jurnal ini, pasien harus masih berada di rumah sakit. RNA diisolasi dari alikot air liur dari pasien melalui kit mini RNA virus AMP atau Kiagen Hilden Jerman. Deteksi virus dilakukan dengan waktu RT-PCR. Kepadatan virus COVID-19 untuk sampel adalah ditemukan dalam kisaran 1,6 kali 103 eksemplar per ml per mililiter hingga 1,2 kali 108 eksemplar per mililiter. Sampel kemudian diuji menggunakan sensor fabrifikasi kami. Jadi di kesimpulannya di 2.3 di sini dikumpulin dulu air liur pasien COVID-19 yang berada di rumah sakit, lalu dikuantifikasi virusnya. Di 2.4 pengaturan eksperimental dan karakterisasi sensor serat. Gambar 1 menampilkan diagram pengaturan percobaan untuk identifikasi kation virus COVID-19. Dalam proses penelitian ini, cahaya sumber Fiber Labs Inc. terhubung ke salah satu port input dan sebuah penganalisis spektral optik Yokogawa Aki 6374 diluncurkan ke port keluaran. Sinyal cahaya yang dipantulkan dari prop FBG setelah modulasi lighting oleh sekitar analit dideteksi menggunakan optik penganalisis. Air liur pasien dengan kepadatan virus COVID-19 berbeda disiapkan sebagai cairan analit. Wadah steril air liur sudah penuh tertutup untuk mencegah kontak dengan media luar. Itu ditetapkan di rendaman dengan suhu terkontrol dengan suhu sekitar 25 derajat sampai hindari efek suhu apapun pada proses deteksi virus COVID-19. Panjang gelombang dan nomor amplitudo dicatat setelah 10, 20, 50, 100, 200, 400, dan 1600 detik dari mengekspos air liur pasien ke prop. Sebelum merendam prop ke sampel lain dengan saliva berbeda konsentrasi, prop serat dicuci dengan menggunakan air suling dan itu dibiarkan kering selama 30 menit. Mikroskop elektron pemindai emisi lapangan FECM GSM 6380LA yang dipasang dengan spektrometer sinar X dispersif energi atau EDX digunakan untuk analisis morfologi dan elemen prop. Difraksi sinar X XRD melalui Bruker D8 Advanced Diffractometer dengan CU radiasi K alpha 1 pada 40 kV digunakan untuk studi struktur GO prop AU atau FBG yang dihias. Untuk analisis komposisi kimia, Fourier transportasi spektroskopi inframerah atau FTIR yang disediakan oleh Thermo Fisher Scientific INC USA digunakan
dan mikroskop gaya atom. Dibuat oleh Seiko Instrument Inc. SII digunakan untuk mengamati morfologi pertumbuhan bahan yang dilapisi. Mekanisme penginderaan. Gambar 2A dan B secara skematis menggambarkan mekanisme penginderaan kitab probe buatan, dasar-dasar sensor yang didasarkan pada modulasi gelombang resonansi permukaan plasmon dengan memvariasikan refractive index tipe. Glikoprotein spike adalah target utama untuk netralisasi antibodi, mengikat virus COVID-19 dengan reseptor dan menyediakan masuknya virus melalui perantara fusi membran. Seperti dapat dilihat pada diagram skema, protein ini mengandung keduanya. Gambar 1 di sini merupakan diagram skema pengaturan eksperimental. Gugus asam karboksilat COH dan gugus amina NH2. Bahkan GO memiliki sejumlah gugus asam karboksilat COH yang bisa pasti meningkat dengan terminal bebas NH2 dari protein S diadanya agen pengaktif EDC atau NHS dan menciptakan amida yang kuat hubungan kovalen. Gambar 2B secara skematis menggambarkan proses pengikatan COVID-19 lonjakan protein dengan permukaan GO. EDC digabungkan dengan NHS sebagai pengikat silang panjang 0 untuk secara efisien membentuk konjugasi antara protein COVID-19S dan peptida pada pH fisiologis. Itu menegahi ikatan silang tanpa menjadi bagian dari ikatan amida akhir antara protein lonjakan dan gugus karboksilat di GO. Oleh karena itu mirip dengan sebagian besar makromolekul biologis dapat larut di dalam air, dapat dilakukan dalam larutan buffer berair, memungkinkan pemurnian mudah produk samping isorea mereka ke dalam media reaksi, memungkinkan pemurnian mudah produk tautan silang dengan kromatografi, presipitasi, ultravitasi atau dialisis juga, dan juga memverifikasi kegunaan kembali tersebut ke perangkat. Apalagi luas permukaannya besar dan fungsional kaya oksigen dengan kelompok permukaan GO menyebabkan permuatan tinggi glikoprotein S ke dalam permukaan penginderaan. Dari aspek lainnya, keberadaan nano level cacat dan saluran 2D antara tumpukan nano GO dengan file jarak antara lapisan 0,8 nm dan 1,3 nm di lingkungan yang kering dan berair Raman masing-masing mempromosikan perilaku unik terhadap pasien air liur. Ini berfungsi sebagai saringan dan memungkinkan air dan molekul lainnya menembus membrannya, namun itu melawan COVID-19 dengan ukuran yang jauh lebih besar dan menjebaknya di permukaan GO lapisan. Oleh karena itu, virus terperangkap yang membentuk lapisan ekstra di atas GO diubah indeks bias sensor di sekitarnya. Ketika gelombang cahaya yang dipantulkan dari FBG merambat inti serat, bagian dari cahaya insiden pada film AU dalam bentuk non-gelombang elektromagnetik evanescent seragam mentransmisikan di logam yang menyeluruh secara eksponensial dalam arah tegak lurus ke antarmuka cladding AU. Gelombang cepat menembus AU film, terutama bila film tersebut cukup tipis, kurang dari 50 nm, dan pasangan dengan gelombang plasma permukaan di batas luar film. Jika konstanta perambatan gelombang evanescent dan permukaan plasma sama, kopling antara mereka terjadi. Persamaan satu menunjukkan vektor gelombang dari gelombang plasmon, di mana indeks film AU dan GO ditunjukkan oleh NAU dan GO masing-masing dan adalah panjang gelombang cahaya datang. SPR jadi ketika hubungan di persamaan puas di mana energi transfer antara cahaya datang dan gelombang plasmon permukaan di GO AU antarmuka. Virusnya adalah rumus persamaannya KSP sama dengan 2pi per panjang gelombang dikali akar N2AU dikali N2GO per N2AU plus N2GO untuk persamaan vektor gelombang dari
ke gelombang plasmon. Di sini juga ada persamaan keduanya, NP KO K0 sin theta SP sama dengan KSP sama dengan K0 dikali konstanta AU dan GO per konstanta AU dikali konstanta GO per konstanta AU ditambah konstanta GO pangkat 1/2. K0 sama dengan 2K 2 sama dengan 2V per panjang gelombang 0 adalah vektor gelombang dari gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa di mana panjang gelombang 0 adalah panjang gelombang dalam ruang hampa. Huruf AU dan GO mewakili konstanta dielektrik masing-masing lapisan AU GO. Untuk memenuhi SPR kondisi ada dua cara memungkinkan memvariasikan panjang gelombang cahaya atau memvariasikan sudut datang theta. Interogasi panjang gelombang di mana SPR terjadi penurunan intensitas penurunan pada panjang gelombang tertentu digunakan dalam sensor SPR serat optik. Fitur ini memungkinkan fenomena untuk dieksploitasi dan untuk tujuan penginderaan. COVID-19 terinfeksi air liur pasien yang bertindak sebagai analit yang mengelilingi probe dan mengandung jumlah virus yang berbeda. Diserap pada film AU menembus lapisan GO yang dihias tipis sehingga mempengaruhi resonansi kondisi sensor SPR. Kinerja SPR serat optik adalah berdasarkan investigasi spektral. Persamaan 3 mewakili transfungsi misi intensitas cahaya yang terdeteksi oleh spektrum optik analyzer yang dinormalisasi ke daya sumber laser. Seperti ini gambarnya. Gambar A itu diagram mekanisme penginderaan, yang B itu pengingatan spike glikoprotein virus COVID-19 dengan GO teraktifikasi menggunakan EDC atau NHS. Transmission itu sama dengan 1/2 integral real PF monitor DS per source power sama dengan XP minus 4V per panjang gelombang 0 imag kali nef kali L, dimana L adalah panjang daerah penginderaan 1 mm, nef adalah efektif bias daerah penginderaan yang berubah dengan memvariasikan virus kepadatan air liur sebagai media sekitarnya, dan panjang gelombang 0 adalah sumber cahaya gelombang. Aliran daerah rata-rata di atas permukaan diperoleh melalui integrasi vektor pointing PF terhadap permukaan normal S pada panjang gelombang SPR. Daya yang ditransmisikan atau intensitas keluaran dari probe dijatuhkan sebagai hasilnya dengan penggunaan persamaan ini. Resonansi panjang gelombang probe dapat diturunkan intensitas panjang gelombang. Intensitas sensor SPR ditampilkan sebagai SI dan SW dan diberikan dalam persamaan 4. Lalu yang keempat yaitu adalah hasil dan diskusi. Di dalam hasil dan diskusi, yang pertama itu ada analisis probe. Morfologi permukaan dari probe yang disiapkan ditujukan pada gambar FESM. Pada gambar 3A, sisipan menunjukkan gambar topografi AFM yang dipilih. AU nanolayer yang didekorasi dengan GO memiliki struktur pulau Tur dengan seperti kubah. Gambar FESM penampang pada gambar 3B menggambarkan pembentukan film AU berdekorasi GO 30 nm pada bagian tidak berpakaian dari serat FPG. Spektrum EDX yang disajikan sebagai input pada gambar 3B terdiri dari sinyal C, O, SI, dan AU dan mengkonfirmasi pembentukan GO dan nanolayer di atas serat FPG yang tidak terbungkus. Struktur kristal GO atau AU atau substrat kaca dikarakteristik menggunakan teknik XRD dan spektrum yang sesuai ditunjukkan pada gambar 4. Puncak pada 2 theta dari 22,08 derajat menetapkan indeks Miller dari heksagonal struktur GO yang dipasangkan pada nomor JCP-DS75 sampai 2078. AU puncak karakteristik terjadi pada 2 theta dari 38,42 derajat
44,50 derajat, 64,81 derajat, dan 77,82 derajat. Sesuai dengan indeks masing-masing secara efektif yang sesuai dengan standar CCPDS. Lalu yang kedua yaitu adalah fitur SPR dari probe. Gambar 6A mewakili spektrum dipole refleksi untuk FPG kosong. FPG dilapisi dengan film AU 30nm dan AU atau FPG probe dihiasi dengan GO, seperti yang digambarkan pada spektrum. Amplitude spektrum FPG dipantulkan secara drastis saat lapisan nano AU dilapisi FPG didekorasi dengan GO. Dalam kasus FPG berlapis, file coupling resonansi antara gelombang plasmon permukaan pada logam film yang terjadi pada antarmuka logam dielektrik dan P-terpolarisasi gelombang elektromagnetik. Bertanggung jawab untuk reduksi amplitudo cahaya yang dipantulkan dan mewakili pembentukan SPR probe buatan AU dan FPG yang didekorasi dengan sampel GO adalah kemudian terkena 3 analit udara yang berbeda dari suling air liur yang sehat. Sinyal FPG yang dipantulkan digambarkan pada gambar 6B. Sisipan gambar merangkum perubahan panjang gelombang, puncak, dan divisiasi intensitas dari sensor dengan perubahan besaran ukuran eksternal seperti yang dilihat pada gambar 6B. Dari udara ke saliva sehat, panjang gelombang digeser menjadi merah dan intensitas menurun. Lalu yang ketiga adalah fungsionalitas probe terhadap virus COVID-19. Gambar 7 menggambarkan amplitudo dan panjang gelombang probe FPG tunduk pada meningkatkan kepadatan virus dalam air liur. Pada 4 waktu pemeriksaan yang berbeda paparan air liur, baik amplitudo dan variasi panjang gelombang resonansi terlihat jelas untuk semua kepadatan virus. Untuk lebih baik, perbandingan panjang gelombang dan variasi intensitas versus konsentrasi virus pada waktu membaca yang berbeda dari 10 detik hingga 1600 detik. Diplot secara terpisah pada gambar 8A dan B. Meningkatkan kepadatan virus menyebabkan kebentukan lapisan yang lebih tebal yang terperangkap di atas GO, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam indeks bias sensor di sekitar hal jumlah virus yang terlibat. Akibatnya, seperti yang disebutkan dalam bagian mekanisme penginderaan, itu mengubah panjang gelombang dan intensitas lebih signifikan. Misalnya, dalam air liur diambil dari pasien yang berada dalam fase hiperreflamasi penyakit dengan 1,2 dikali 0,8 salinan per mililiter. Konsentrasi virus setelah 10 detik waktu pajanan, file pergeseran panjang gelombang dan varians amplitudo adalah 0,92 nm dan 1,68 dB masing-masing. Namun, nilai tersebut bagi pasien pada di awal infeksi stadium dengan konsentrasi virus 1,6 kali 0,3 Explar atau ml adalah 0,39 nm dan 0,48 dB masing-masing. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini, probe AU atau FPG yang dihiasi dengan GO dibuat dan pekaannya terhadap konsentrasi COVID-19 yang berbeda pada pasien air liur ditunjukkan secara eksperimental. Penggunaan air liur sebagai analit sampel memiliki beberapa keunggulan, misalnya lebih mudah dan nyaman proses pengumpulan dibanding dengan swab, mengurangi resiko perawatan kesehatan pekerja, dan mengurangi konsumsi alat pelindung diri. Keunggulan ini memotivasi kami untuk mencoba mendiagnosis yang terinfeksi air liur melalui pemantauan tanggapan probe FPG terhadap virus COVID-19. Dalam percobaan, probe buatan menunjukkan sekejap respon terhadap air liur pasien bahkan pada tahap awal infeksi. Setelah 10 detik,
mengekspos probe ke air liur terhadap tahap awal penyakit, panjang gelombang dan intensitas cahaya yang terdeteksi dimodulasi untuk masing-masing 0,39 nm dan 0,49 dB. Penyimpangan panjang gelombang dan intensitas cahaya dari air liur sehat secara eksponensial meningkat melebihi 200 detik dan menjadi konstan setelah itu waktu. Penggunaan sensor yang akurat, sensitif, dan andal dengan cepat respon terhadap virus COVID-19 pada air liur pasien dengan kemampuan fitur penginderaan jauh membuat probe buatan menjadi menjanjikan kandidat untuk mendiagnosis virus, sehingga mengendalikan pandemi. Sekian dari pemaparan jurnal kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.